Fitri hari ini? Alhamdulillah sangat sehat dan bahagia. Kalau Bu Farha sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia deh Bu. Aduh, saya senang sekali bertemu dengan Bu Fitri hari ini loh Bu. Saya juga sangat senang sekali dan deg-degan. Hari ini saya akan membicarakan untuk peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Nah, kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu ya? Ya, sebelumnya terima kasih sekali Bu Farha sudah berkenan membimbing saya untuk bisa mengcoaching rekan sejawat maupun murid. Saya mohon dukungan dan bimbingan untuk selanjutnya, di mana saya agar bisa lebih memberikan coaching dengan alur tirta dengan baik itu. Nah, baik. Saya akan mendukung Bu Fitri dalam hal coaching ini ya Bu. Nah, kira-kira yang akan Ibu fokuskan nanti dalam proses coaching seperti apa Bu? Iya, jadi kan di keterampilan coaching itu di presence, alhamdulillah saya sudah merasa maksimal Bu. Tapi di dua keterampilan yang lain itu ada mengajukan pertanyaan bermakna ya Bu. Kemudian sama mendengarkan aktif. Nah, dari kedua ini saya masih merasa kurang maksimal Bu. Jadi mohon bimbingan dari observasi Bu Farha ya Bu ya. Oke, ini sudah saya catat ya Bu ya. Kemudian kira-kira sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Nah itu Bu, yang di presence alhamdulillah saya sudah insya Allah 100% saya percaya diri. Tapi di kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna itu saya masih berada di level sedang Bu. Jadi belum bisa menggali informasi atau apa sih yang di coach bicarakan begitu Bu. Oke, saya paham. Kemudian harapan Bu Fitri sendiri dalam proses coaching nanti seperti apa Bu? Tentunya harapannya dua keterampilan itu saya semakin baik, semakin meningkat, dan keterampilan presence-nya saya tetap pertahankan. Oke, semoga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Oke, silahkan Bu Fitri melakukan coaching dengan Pak Ali ya. Pak Ali, ya? nggih leres Bu. Nggih, mohon bimbingannya Bu, mohon Iya, pengawasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ali. Gimana kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Kalau Pak Ali sendiri bagaimana Pak Ali? Alhamdulillah sama sehat Bu. Iya, ada apa ini kok Iya. tiba-tiba? Iya, saya ada sesuatu yang mau pengen diceritakan lah. Oh iya, berkaitan Kaitannya biasa tugas ya. tugas ya, Pak. Sebagai guru ya maklum lah ada sesuatu yang dirasa kayak gitu. Jadi Pak Ali mau ngobrol sama Iya, saya berkaitan untuk sesuatu hal tersebut biar Ya biar ada rasa senang, plong gitu, bisa tenang gitu. Ya. Moga-moga Bu Fitri berkenan. Oh, sangat berkenan Pak. Saya Syukurlah. tentunya sangat berkenan sekali kalau Oke. tujuannya seperti itu baik untuk diri Pak Ali maupun anak-anak. Boleh diceritakan tentang apa Pak? Iya, kebetulan saya kan sudah 2 tahun ini pegang kelas 4 ya Bu ya. Iya. Nah, ya hasilnya memang hampir mirip sama tahun sebelumnya. Tahun ini juga kebetulan saya pegang kelas 4 dan ketemu lagi sama anak yang belum lancar menulis dan membaca. Belum lancar Iya. menulis dan membaca. Pak. Padahal kan kelas 4 udah kelas Iya. tinggi ya. Tapi ada yang masih belum bisa lancar menulisnya. Saya juga kadang bingung ini tulisan dibaca apa gitu. Anaknya juga tanya, ini coba bacanya apa? Ya anaknya juga bingung. Dibaca ulang lagi Iya, tidak tahu nggak tulisannya. tahu. Tulisan juga tidak jelas apalagi untuk membaca. Kalau di kelas Bapak itu sendiri berarti jumlah siswanya ada berapa Pak? Jumlah siswanya ada 32. Kalau yang belum lancar menulis dan Yang belum membaca lancar itu ada sekitar 4. 4. Iya, 3 putra, satunya yang putri itu yang belum lancar membaca sama menulisnya. Nah, Pak Ali sendiri sudah tahu belum apa sih kayaknya penyebabnya itu apa Pak? Ya penyebabnya karena anak kemungkinan ya Bu ya. Kalau saya amati memang malas belajar di rumah. Kebetulan anak itu kan di rumah ya orang tuanya merantau.
Jadi anak tersebut kan cuma tinggal sama mbahnya. Kemudian ada yang satunya lagi itu kan tinggal sama kakaknya, tapi kakaknya itu kan kalau pagi kerjanya di PT, pulang sore, ya, pulang-pulang udah capek. Jadi mungkin anak ya cuma mendapatkan pembelajaran di sekolah, tapi di rumahnya tidak. Lepas Iya, gitu. lepas dari pengawasan orang tua lah. Iya, betul. Makanya mungkin perkembangan anak jadi lambat. Jadi belum maksimal Belum untuk proses maksimal. pencapaian itu ya Pak. Nah, Pak Ali sendiri sebagai guru dari 4 siswa tersebut, apa yang sudah dilakukan selama ini Pak di kelas? Saya yang sudah dilakukan di kelas itu diantaranya memberikan tambahan pelajaran pada mereka. Jadi kalau jam belajar sudah selesai, yang lain bisa pulang dulu, tapi beberapa anak tersebut yang masih belum lancar itu biasanya saya tahan dulu untuk bisa saya kasih tambahan pelajaran untuk menulis dan membacanya, supaya mereka bisa menyesuaikan lah nanti mengikuti pelajarannya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh Pak Ali. Motivasi atau kekuatan apa yang mungkin bisa dijadikan rencana yang lebih begitu Pak Ali? Ya, motivasi saya supaya mereka itu bisa tuntas, Bu. Tuntas dalam artian itu menulisnya dan membacanya, jadi tidak sekedar bisa saja ya, karena mereka kan sebentar lagi kelas 5. Iya ya Pak. Makanya kan bagaimana caranya saya berusaha ya tentunya dengan teman-teman yang lain itu ya supaya anak-anak tersebut itu bisa tuntas dalam hal menulis dan membaca. Gitu. Oke, nah Pak Ali sudah punya rencana jangka panjang belum untuk memaksimalkan apa yang sudah Pak Ali lakukan? Melibatkan siapa seperti itu misal? Rencana ada, Bu. Jadi mereka kan selain saya kasih jam pelajaran ketika pulang sekolah, kemudian mereka juga saya arahkan untuk bisa ikut les di rumah. Karena kebetulan kan di desa sekolahan saya kan ada tempat-tempat yang membuka les privat kayak gitu. Jadi meskipun di sekolah sudah ada mendapatkan tambahan, tapi mereka kami harapkan bisa ikut les lagi di rumah. Kalau memang yang orang tuanya ada pas di rumah ya, supaya mereka bisa belajar sama orang tuanya lah gitu. Dan tentu hal ini saya harus melibatkan, kalau di sekolah melibatkan teman-teman guru yang lain, kepala sekolah, kemudian juga kalau di rumah ya wali murid, ini yang penting. Iya betul Harus ya Pak. saya libatkan. Biar jangka panjang gitu ya. Iya Pak. itu. Terus ukuran siswa tersebut itu sudah menurut secara kurikulum dan Pak Ali itu sudah berhasil nih. Oh Iya. ternyata sudah berhasil tercapai, mereka sudah bisa lancar membaca dan menulis. Itu ukuran keberhasilannya apa Pak? Ukuran keberhasilannya ya manakala kan saya memberi tugas, mereka bisa misalnya disuruh tugas menulis ya, itu mereka sudah bisa lancar menulis, bisa dalam arti menulis sendiri ya Bu, Iya. tidak saya tuntun terus. Iya. Saya tinggal mengamati saja, memantau ya, tetap mendampingi mereka. Kalau mereka sudah lancar dari mulut dan membacanya, berarti itu ada indikasi bahwa apa yang saya lakukan sudah berhasil, ada hasilnya. Kalau membaca Membaca indikasinya ketika anak itu saya kasih bacaan, itu pun tidak usah saya tuntun terus dieja dan seterusnya, tapi anak dengan lancar sudah bisa membaca dengan sendirinya. Ya, itu sudah bagus rencana Pak Ali, sistematis dan bertahap ya Pak, melibatkan seluruh pihak untuk mencapai keberhasilan tersebut. Kemudian cara mencapai keberhasilan tersebut secara maksimal tadi berarti programnya kira-kira mau seperti apa Pak? Jadi kan berapa menit pulang kayak gitu. Iya, kalau waktu yang jelas saya sih nggak bisa lama-lama ya Bu, wong anak kan juga di rumah ya, saya cuma bisa memaksimalkan waktu yang ada lah. Memang anak kan kalau pulang sekolah pada sekolah sore Bu, sekolah Arab gitu ya. Jadi yang penting kalau anak sudah jamnya selesai, nah anak itu saya amankan dulu di kelas, memaksimalkan waktu yang ada sampai
paling tidak paling cepatnya setengah jam lah Bu, mereka berada di sekolah bersama saya untuk bisa mengikuti latihan menulis dan membaca. Kemudian biar nanti jam berapa mereka sudah pulang, biar mereka juga bisa istirahat di rumah karena sorenya mau berangkat lagi. Sangat memperhatikan sekali, Kasihan walaupun anak-anak. iya sore juga sama-sama penting ya Bu, Nggih. antara formal dan non formal. Rencana Pak Ali sudah sangat bagus sekali. Terus komitmen Pak Ali biar planning rencana ini berhasil menuntaskan 4 anak tersebut apa Pak? Berarti saya juga harus konsisten. Nah ini memang yang kadang sering saya temui kendala di lapangan, kadang saya ada tugas ini itu dan sebagainya, kadang Tiba-tiba nggak repot jadi gitu ya Bu? iya pas bisa bebarengan waktunya, namun itu memang saya harus punya tekad yang kuat bagaimana caranya supaya ini bisa secara berjalan dengan teratur, Iya. bisa paling tidak saya membuat jadwal lah biar teratur, manakala ada jadwal berbenturan dengan kegiatan yang lain ya ini bisa dialihkan ke waktu yang lain juga. Yang penting bagaimana caranya saya berusaha supaya ini bisa terus berjalan. Iya, jadi harus konsistensi Harus dari konsisten. Pak Ali sendiri ya Pak, menyesuaikan jadwal pribadi dan jadwal sekolah itu Oke. tujuannya tadi menuntaskan 4 siswa tersebut. Nah, sudah Pak Ali? Iya. Iya, alhamdulillah sudah. Gimana perasaannya Pak Ali? Tadi udah Luar biasa, hebat senang banget. banget. Senang Bisa banget. plong, Plong. ya bisa ya kayak yang mengganjal sudah tidak ada lah Alhamdulillah. karena sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya. Iya, dan itu Pak Ali sendiri yang sudah tahu Iya. bagaimana rencana-rencananya. Saya hanya bisa mendukung dan mendoakan semoga rencana Pak Ali bisa terrealisasikan dengan baik. Kalau ada apa-apa, misalkan suatu hal yang bisa dibicarakan dengan rekan sejawat atau yang lainnya, jangan sungkan-sungkan untuk meminta Siap. tolong kepada beliau-beliau semuanya. Siap. Jadi begitu Pak Ali, semoga berhasil. Semangat Pak Terima Ali. kasih Bu Fitri, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Iya, sama-sama Pak Sehat-sehat, Ali, Bu dengan Fitri. senang hati. Sehat-sehat juga Pak Ali, jaga kesehatannya. Iya. Cukup? Iya, Nggih. terima kasih ya Bu Fitri Nggih, ya. mau kembali ke kelas Pak Ali? Iya, Oh saya iya. mau meeting dulu. Oh iya, saya juga haus Pak Monggo, Ali. Bu Nggih, Fitri. nggih, monggo, hati-hati. Sudah melakukan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah sudah Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah sangat senang dan ternyata ini sangat bermanfaat sekali Ibu. Oke, nah, kita bahas ya Bu Ya, ya. siap. Eh, dari proses coaching tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan keterampilan presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan bermakna sesuai dengan alur tirta yang Bu Farha ajarkan tentang coach. Alhamdulillah saya sudah melakukan dengan lancar dan baik Bu. Oke, boleh saya berbagi hasil Oh observasi boleh, saya? tentu saja Bu, monggo silahkan, semoga semua baik. Saya melihat Bu Fitri sudah melakukan keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Namun demikian ada satu hal yaitu berkaitan dengan pada saat Koci memberikan mengungkapkan perasaan-perasaannya, Bu Fitri masih menyela. Jadi harapannya dalam proses coaching selanjutnya, dalam coaching itu alangkah baiknya Bu Fitri itu mendengarkan apa yang disampaikan coach terlebih dahulu sampai selesai, baru Bu Fitri kalau mau mengajukan pertanyaan pada saat coach sudah selesai. Iya Bu, mungkin karena saya tadi ya pengen mengajukan pertanyaan bermakna, jadi mungkin udah selesai bicara nih, langsung saya tanya gitu, jadi harus mendengarkan sampai selesai dulu ya Bu, sampai yang sudah selesai gitu, baru Iya. Kadang kita gregetan ya Bu ya, Tuh, kayak jadi tempo gitu kepo ya. banget. Kenapa sih, apa sih begitu. Iya Bu, terima kasih Oke. masukannya. Kemudian dari diskusi kita ini, langkah apa yang akan Bu Fitri ambil dalam meningkatkan kemampuan Ibu tadi? Ya, atas berkat bimbingan observasi dari Bu Farha, insya Allah kedepannya saya akan berlatih terus dan menerapkan langkah tirta dengan 3 keterampilan tersebut, agar setiap orang yang mungkin menceritakan masalah keluh kesahnya kepada saya, baik rekan sejawat ataupun murid,
saya bisa membantu untuk bagaimana sih mereka mendapatkan solusi terbaik dari masalah mereka gitu. Oke, itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Ini sudah saya catat hasil observasi kita kali ini. Kemudian nanti akan saya salin pada form supervisi akademik. Kemudian yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses coach ini Bu? Iya, yang saya peroleh dari proses coach ini bahwasanya coach ini sangat bermanfaat tentunya, baik itu untuk siapapun dengan alur tirta dan 3 keterampilan tersebut bisa mengarahkan seseorang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan itu juga sangat berpengaruh baik atau memiliki manfaat baik untuk diri saya sendiri, walaupun itu pertanyaan dari saya dan jawaban dari diri saya sendiri itu bisa diterapkan ke diri kita masing-masing. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya. Ini semuanya sudah selesai. Demikian proses observasi saya terhadap Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga nanti bisa mengobservasi teman-teman Ibu ya Bu ya. Insya Allah ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya Ibu ya. Yang namanya belajar ya Bu, Iya, ya, pasti betul. ada kesalahan. Iya. Oke, baik. Sudah selesai, saya boleh permisi Oke, dulu, Ibu. monggo. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabar hari ini, Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Fitri. Nah, Bu Fitri sendiri gimana kabarnya? Oh, tentu saja sangat baik dan senang Luar sekali biasa. bertemu dengan Pak Ali. Syukurlah kalau demikian, Bu. Ya, jadi tujuan saya mau ketemu sama Pak Ali. Katanya Pak Ali hari ini mau ada coaching dengan Bu Farhan, nggih? Iya, betul, Iya, Bu. jadi saya sangat senang sekali Pak Ali mau memprogres apa yang Pak Ali butuhkan untuk kedepannya agar coaching Pak Ali juga lebih baik. Nah, saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat bisa membantu Pak Ali nih dalam proses coaching kali ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Bu Fitri sudah bisa menyediakan waktunya ya untuk membantu saya, membimbing saya. Saya ingin nanti Bu Fitri memberikan bimbingan kepada saya dalam meningkatkan kemampuan presence, Bu. Bisa mendengar secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Farha. Gitu. Ya, tentu saya akan mendukung, mensupport dan memberikan motivasi yang lebih kepada Pak Ali agar Pak Ali bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Nah, di observasi kali ini bagian mana yang pengen Pak Ali fokuskan agar keterampilan ini harus lebih baik nih? Yang pengen saya fokuskan, saya berharap bisa memfokuskan itu bisa memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif, Bu, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Farha, itu seperti itu, Bu. Jadi kalau yang presence Pak Ali sudah baik ya. Iya, kalau ya, yang dua lumayan. tadi kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, menurut Pak Ali sendiri 2 keterampilan tersebut memangnya sudah sejauh di tingkat mana? Yang saya rasakan masih belum begitu bagus ya, Bu ya. Saya merasa seperti itu, makanya saya berharap Ibu nanti bisa memberikan bimbingan, kemudian bisa memberikan pemahaman lah, barangkali memang iya saya belum bisa berkembang dengan baik, ya, jadi supaya nanti keterampilan ini bisa meningkat. Baik, saya paham kebutuhan yang diinginkan Pak Ali pada observasi kali ini. Nah, harapan Pak Ali dari observasi kita nanti itu apa, Pak? Saya berharap dari observasi ini itu bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya sendiri, Ibu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nanti kita lihat bersama apakah 2 keterampilan tersebut Pak Ali bisa tingkatkan di observasi kali ini. Iya. Selesai bisa dilanjutkan, Pak Ali bisa melakukan coaching dengan Bu Farha. Bisa, Bu. Semoga proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target dari Pak Ali. Monggo, Baik, Bu, silahkan. terima kasih. Saya pamit nih.
Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farhatun. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik sekali, sehat Bu. Gimana Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak ya. Bapak ada waktu nggak Pak? Alhamdulillah kebetulan ada Bu. Ini mumpung saya lagi senggang. Ada apa ya Bu ya? Mohon maaf ya Pak ya, sebelumnya saya mengganggu waktunya Bapak. Okay. Saya pengen curhat nih Pak, ceritanya Bapak. Boleh, monggo Bu. Ini saya tuh punya peserta didik, dia itu mumpuni lah untuk mengikuti perlombaan duta genre nanti tingkat kabupaten ya Pak ya. Iya. Tapi kelihatannya Anissa itu kurang merespon dengan perlombaan ini Pak. Wah, iya, saya tahu sedikit tentang Anissa itu Bu. Lalu Bu Farha menunjuk Anissa sebagai perwakilan pada lomba ini, dan tapi kan Anissanya kurang percaya diri Bu, kurang semangat untuk mengitunya. Kira-kira apa penyebabnya Bu ya? Iya, penyebabnya itu dulu Anissa pernah mengikuti lomba duta genre ini Pak. Hanya saja dia itu kurang percaya dirinya karena tahun kemarin itu gagal Pak. Oh gitu Bu. Iya. Oh iya. Wah, saya mulai memahami kondisi ini ya Bu ya. Dan saya sekarang paham bagaimana perasaan Bu Farha saat menunjuk Anissa mewakili sekolahan, karena memang Anissa memiliki potensi yang bagus. Nah, menurut Bu Farha, apa saja kemampuan Anissa Bu? Kemampuannya Anissa ini sangat banyak sekali Pak. Jadi bisa dibilang Anissa ini mempunyai multi talenta Pak, seperti public speaking. Public speakingnya Anissa ini lumayan bagus Pak, apalagi dia itu juga jago dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Ini kan sangat mendukung dalam perlombaan duta genre. Selain itu Anissa juga punya bakat menari Pak. Menarinya dia itu sangat pincang, baik nari tradisional maupun tari-tari modern itu Pak. Nah, kemudian selain itu juga si Anissa ini jago mendesain Pak di kelas. Gitu. Iya. Benar-benar luar biasa ini potensi yang dimiliki Anissa Bu ya. Nah, ternyata memang sudah memenuhi syarat dalam mengikuti perlombaan duta genre ini. Nah, kira-kira rencana Bu Farha agar Anissa dapat lebih percaya diri untuk dapat mengikuti perlombaan ini apa aja Bu? Saya tuh punya rencana gini Pak, misi kan itu ya Pak ya. Nah dia kan punya kemampuan public speaking ya, dia punya pengalaman sebagai public speaking di luar itu kan sangat luar biasa sekali. Nah saya tuh punya rencana agar Anissa itu nanti berlatih dengan misi, berlatih untuk public speakingnya. Kemudian selain itu saya juga akan meminta Anissa untuk tampil di acara sekolah ya. Seperti misalkan di upacara nanti Anissa berlatih untuk kompetensinya di bidang public speaking maupun kompetensi lainnya. Jadi seperti itu. Bagus sekali ternyata rencana Bu Farha, luar biasa ini Bu. Dan saya yakin Bu Farha mampu meminimalisir rasa tidak percaya dari Anissa dalam mengikuti lomba duta genre. Kemudian apakah Bu Farha sekarang sudah merasa tenang Bu? Perasaannya gimana sekarang setelah menemukan cara dan ide dalam membujuk Anissa mengikuti perlombaan duta genre tersebut? Insya Allah saya sekarang merasa lebih tenang karena saya sudah bertemu dengan Bapak, sudah bercerita, sudah curhat ya. Jadi merasa unek-unek saya itu sudah tersampaikan kepada Bapak. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak Ali ya. Sama-sama Bu Farha. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Anissa betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen Bu Farha untuk diberikan kepada Anissa terhadap lomba itu Bu?
untuk komitmen saya sendiri, saya akan selalu memantau Anissa apakah dia itu benar-benar berlatih dengan misi, atau dia juga selain berlatih dengan misi, dia juga apakah masih aktif misalkan disuruh tampil di event-event sekolah gitu. Saya akan selalu mendorong agar dia itu selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di sekolahan. Saya sangat setuju nih, idenya luar biasa Bu Farha. Semoga dapat mengantarkan Anissa ke pintu kesuksesan dan mendapatkan juara ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama Bu. Semoga ini juga menjadi motivasi bagi saya dalam meyakinkan anak untuk mengikuti lomba dan mempercayai bahwa dirinya mampu melaksanakan yang terbaik. Semangat Bu Farha yang hebat. Insya Allah bisa mengantarkan Anissa lolos Duta Genre di tingkat provinsi dan seterusnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ali. Saya sudah bercerita tentang keluh kesah, sudah menerima saya tentang keluh kesah saya. Nanti kedepannya semoga Anissa bisa mengikuti lomba dengan baik. Oke. Sudah cukup Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup Pak Ali, terima kasih Pak Ali, saya sudah plong sekali ini Pak. Oke. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak nggak Ali ya apa-apa, Pak Bu. ya. Nah, Saya juga mohon diri ya Pak ya. Monggo, Oke, Bu. terima kasih Pak Ali. Iya, selamat berjuang ya Bu ya. Iya. Pagi Pak Ali. Selamat pagi Bu Iya. Fitri. Tadi sebenarnya Pak Ali sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Farha. Nah, pada observasi kali ini saya mau memberikan kita diskusi bareng lah berkaitan dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan, bagaimana Pak Ali coaching terhadap Bu Farha. Nah, Pak Ali sendiri merasa bagaimana sih performa Pak Ali pada coaching kali ini? Saya merasa bahwa yang telah saya sudah melakukan dengan baik Bu. Tadi dengan Bu Farha sudah bisa dilaksanakan dengan baik terkait dengan kompetensi tersebut gitu. Apa yang membuat Pak Ali merasa yakin bahwasanya Pak Ali sudah melakukan coaching dengan baik dengan Bu Farha? Bisa mendengarkan dengan aktif ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbau dengan baik kepada Bu Farha. Oke, baik. Bolehkah saya memberikan hasil observasi saya terhadap Pak Ali? Oh, boleh sekali Bu, dengan senang hati nih. Oke, ya, seperti standar yang sudah kita rujuk ya Pak, dengan alur tirta, kemudian ada 3 kompetensi, presence-nya tadi Pak Ali dan Bu Farha sudah baik sekali, tidak ada gangguan atau sangat fokus sekali dalam membahas permasalahan dari coach Bu Farha sendiri. Kemudian dengan mendengarkan aktif juga sangat fokus, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu juga sudah sangat baik sekali. Bagaimana pendapat Pak Ali mengenai hasil observasi saya? Saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih atas umpan diberikan oleh Bu Fitri. Ya, ini juga menjadikan wawasan baru buat saya sendiri. Sekali lagi terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama Pak Ali. Tapi masih ada satu hal yang saya lihat dari Pak Ali ada kekurangan sedikit yang bisa diperbaiki. Jadi ketika Pak Ali mengajukan pertanyaan bermakna itu seperti Pak Ali tuh mau tanya pertanyaan ini tapi ragu-ragu gitu. Apakah pertanyaan saya itu sesuai atau tidak dengan konteks dari coach itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya bisa dimantapkan lagi percaya terhadap pertanyaan dari Pak Ali, seperti yang Pak Ali juga mempercayakan kepada Bu Farha agar Bu Farha meyakinkan kepada permasalahan yang Bu Farha hadapi, seperti itu Pak Ali. Ya, saya mengerti sekali ini Bu. Saya nantinya ke depan akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, dari hasil diskusi kita tadi ada praobservasi, kemudian Pak Ali melakukan coaching, kemudian tahap setelah observasi, bagaimana langkah konkret yang akan selanjutnya Pak Ali lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching pada Pak Ali tersendiri? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan lebih efektif lagi.
betul. Jadi harus lebih efektif dan Iya, percaya betul. diri ya, betul ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bagus, baik dan terencana dari Pak Ali. Semoga kedepannya bisa Pak Ali tingkatkan lagi. Nah, saya tadi sudah mencatat catatan beberapa tadi. Nanti saya akan masukkan ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa sih yang Pak Ali dapatkan dari proses coaching seperti ini? Yang saya dapatkan adalah saya merasa lebih memahami, Bu, dari hal yang tadi saya lakukan, di mana saya bisa perlu berkembang, dan sekali lagi saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Bu Fitri yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Ali, semoga proses coaching ini bisa bermanfaat ke depannya dan Pak Ali sudah mempunyai kompetensi coaching dengan baik dan selanjutnya bisa menjadi observer bagi teman-temannya, bisa diterapkan ke rekan sejawat maupun ke siswa perwalanya tadi. Oke, segitu saja hasil observasi coaching pada hari ini. Terima kasih ya Pak Ali sudah berkenan mau belajar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dan Kita tetap dukungannya. semangat. Monggo Pak Ali bisa kembali ke melanjutkan pekerjaan. Siap, Bu. Mohon pamit Ibu nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Ali. Gimana kabarnya Bu Farha? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah, saya senang bisa bertemu Bu Farha pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Ya, saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda, Bu. Oke, terima kasih Pak Ali. Saya ingin Pak Ali nanti membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, kemudian mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna, Pak. Oh, baik. Saya akan mendukung Bu Farha dalam hal ini, dan bagaimana yang ingin Anda fokuskan dalam pelaksanaan observasi nanti, Bu. Saya berharap nanti Pak Ali memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan bermakna nanti pada saat proses coaching ya Pak ya. Oke. Baik, saya catat dulu ya Bu ya. Ini biar saya tidak lupa gitu ya. Kemudian menurut Bu Farha bagaimana? Sejauh mana tingkat kemampuan yang ada dalam Bu Farha terkait hal ini, Bu? Oke, untuk tingkat mendengarkan aktif ini kadang-kadang saya merasa ini Pak, merasa kurang fokus kalau ada suara-suara ini ya, kalau ada misalkan saya lagi mendengarkan orang sedang berbicara, kemudian di belakang ternyata ada musik, itu membuat saya menjadi ini Pak, menjadi nggak fokus, jadi konsentrasi saya itu akan menjadi buyar Pak. Ya. Kemudian untuk peningkatan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan bermakna ini saya masih berada di bawah, di level bawah ya Pak ya. Saya masih kadang kira-kira pertanyaan masih ragu-ragu gitu Pak. Gitu. Menurut saya pertanyaan bermakna saya ini bermakna enggak gitu Pak. Iya. Jadi seperti itu Pak. Oh ya, saya paham. Kemudian harapan dari Bu Farha apa nantinya, Bu? Ya harapannya saya nanti Bapak memberikan umpan balik terhadap proses coaching saya, apakah saya mengalami peningkatan dalam hal untuk ini ya Pak ya, mendengarkan aktif sama ini memberikan pertanyaan yang bermakna. Jadi seperti itu. Oh gitu. Oke Bu, baik, nanti Ibu bisa langsung melaksanakan coaching itu ya. Selamat bertugas ya Bu ya. Semoga lancar Bu. Oke, terima kasih ya Pak Ali. Bu Farha. Waalaikumsalam Bu Fitri. Maaf mengganggu waktunya. Bu Farha sedang sibuk mboten? Oh tidak Ibu, ini saya masih santai. Ya, kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya pengen cerita, pengen curhat sama Ibu berkaitan tadi jam pertama saya ngajar Bu. Oh iya silahkan. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya.
tujuan saya bicara sama ibu ya pengen mencari solusi lah Bu terhadap masalah saya, dimana ini baru saya alami gitu loh Bu. Pengen apa yang saya ceritakan mendapatkan tujuan dan hasil solusi yang bisa saya tuntaskan gitu Bu. Jadi ceritanya gini Bu, pas tadi jam pertama saya ngajar di kelas 10-4. Bu Farhat juga kan ngajar di kelas tersebut ya? Iya betul, saya juga mengajar di kelas tersebut Bu. Iya, jadi kalau ada PR di fisika itu kan saya minta anak-anak untuk maju ke depan, siapa yang berkenan nanti kan mereka mendapatkan poin. Nah, ketika membahas nomor demi nomor lancar, ada memang soal yang semakin sulit ya Bu, ada anak yang tidak bisa menjelaskan nomor tersebut. Nah, saya tegaskan di kelas bahwasanya boleh kalian mengerjakan tugas secara bersama-sama baik PR atau apa selain ulangan, tapi apa yang dikerjakan itu kalian harus bisa memahami isinya, bisa menjelaskan kepada yang lainnya. Oke, setelah anak tersebut selesai, saya bicara seperti itu juga. Ada gilirannya Anggun Bu. Kenal, masih ingat Anggun gak Bu yang duduknya itu belakang, sebelah kanan nomor 2 dari belakang? Oh iya betul. Itu yang selalu pakai masker ya Bu ya? Yang Iya nggak mau itu dibuka Bu, ya, iya nggak mau maskernya. dibuka. Jadi baru kali ini oh ternyata Anggun namanya. Saya juga baru ngeh sama anak tersebut. Nah, ketika melihat hasil papan tulis kan kelihatan ya Bu kalau fisika. Oh ternyata jawabannya itu kurang lengkap. Saya mempersilahkan dia untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ternyata dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia tulis gitu. Nah, dari situ kan saya bicara lagi, menegaskan lagi bahwasannya apa yang mereka kerjakan ya mereka harus mampu menjelaskan kepada rekan-rekan yang lain begitu Bu. Tapi ternyata Anggunnya malah diem. Nah, saya memberikan kesempatan kepada teman ke nomor selanjutnya dengan tipe soal yang sama dengan Anggun. Alhamdulillah bisa menjelaskan dengan lancar dan baik dan bisa dipahami oleh satu kelas Bu. Setelah itu saya memberikan kesempatan lagi kepada Anggun, barangkali Anggun kan oh sudah paham begini caranya. Ternyata Anggun itu tidak mau bicara sama sekali Bu, kayak istilahnya mutung gitu loh Bu, tapi nggak marah, nggak nangis dan diam, cuman kita nggak bisa melihat ekspresinya karena pakai masker itu Bu. Apa sih yang sebenarnya itu mau dibuka maskernya takut nanti dia menambah marah. Mental anak kelas 10 kan masih transisi ya Bu, begitu Bu. Oke, saya pernah juga Bu mengalami hal seperti itu. Jadi saya paham banget bagaimana perasaan Bu Fitri saat menghadapi anak seperti itu. Jadi kelihatannya anak itu tuh kayak nggak punya ini ya, kayak nggak punya karakter ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang sudah menjadi rencana Ibu dalam menghadapi situasi ini Bu? Jadi itu saya sudah pernah sempat melakukan ya Bu. Tadi memberikan kesempatan pada Anggun. Nah, ketika setelah memberikan kesempatan pada Anggun tidak mau, saya memberikan kesempatan pada kelas menetralisir kondisi Bu. Ayo teman-teman kita bantu Anggun yuk gitu. Sudah dibantu menjelaskan, akhirnya kan bagi saya oh itu udah selesai gitu. Bagaimana Anggun? Saya tanya kembali, tapi diam Bu. Nah, jadi saya kepikiran itu Bu sampai sekarang gimana ya Bu. Nah, Bu Fitri punya rencana kira-kira mau seperti apa ya nanti dalam menghadapi atau punya rencana lain selain tadi teman-temannya kan membantu ya Bu ya. Rencana lain yang akan Ibu ambil itu kira-kira apa Bu? Jadi kan responsif satu kelas bagus ya Bu. Jadi tidak ada bullying kayak gitu. Mungkin saya pengen tahu karakternya Anggun itu seperti apa melalui mencari sumber informasi lagi Bu mengenai Anggun itu anaknya seperti apa sih di kelas, melalui siapa begitu Bu. Jadi mencari informasi tentang Anggun ya Bu ya. Kira-kira kapan akan dilakukan itu Bu? Nah, saya pengen hari ini juga selesai Bu. Mungkin istirahat kedua saya bisa melakukan hal tersebut. Pertama saya mencari informasi mungkin melalui rekan sejawatnya Bu. Ada teman yang dekat sama dia. Nah, saya bisa meminta bantuan kepada wali kelas dan guru BK-nya dan juga mencari informasi dari wali kelas dan guru BK. Menurut Ibu bagaimana? Nah, itu ide yang sangat bagus Bu.
saya mendukung hal tersebut agar bisa dilakukan segera mungkin untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu atas arahannya. Dari hal tersebut semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik terhadap rencana yang akan saya lakukan dan bisa mencari tahu oh ternyata anggun itu seperti ini dan tidak ada masalah di pembelajaran saya. Ini juga menjadi refleksi pembelajaran saya. Oh ternyata pembelajaran saya itu kurang baiknya di sini, lebih baiknya itu seperti ini. Jadi saya mendengarkan dari anggun dan rekan-rekan teman-teman kelas 10 itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Sekarang gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah. Jadi plong Bu, seneng tahu oh begini ya urutannya. Saya harus memikirkan bagaimana sih solusi tercepat dan terbaik untuk masalah saya. Terima kasih ya Bu Farha. Iya, sama-sama. Saya hanya membantu Bu Fitri. Bu Fitri sudah punya solusi sendiri sebenarnya, hanya meyakinkan saja Bu. Iya betul Bu. Iya. Sekali lagi saya terima kasih untuk Bu Farha untuk bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan di saat istirahat dan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Sama-sama Bu Fitri, semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya nantinya ya Bu ya. Semoga masalah Bu Fitri segera selesai ya Bu. Nanti bisa menceritakan kembali ke saya bagaimana solusi yang sudah Ibu ambil. Oke. Baik Bu, sepertinya waktunya udah cukup. Mohon maaf saya mengganggu. Terima kasih atas bimbingannya. Saya permisi. Iya. Ibu mau mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Oke, ya sama-sama Bu Fitri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Farha. Waalaikumsalam. Gimana tadi acaranya? Alhamdulillah Pak, berjalan Oh lancar. ya, syukurlah. Nah, mohon waktunya sebentar ya Bu ya. Ini saya mau berbicara dengan Ibu, membahas tadi kegiatan yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Fitri. Nah, Iya. kira-kira bagaimana Bu menilai dari performa dalam kompetensi dari Ibu sendiri? Saya merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Jadi seperti itu. Oh gitu Bu. Nah, yang membuat Ibu merasa demikian itu apa Bu? Saya mendengarkan sebagai pendengar aktif ya dari Bu Fitri tadi Iya. bercerita tentang masalahnya. Kemudian saya juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi pada saat praobservasi kan saya menyampaikan ke Pak Ali bahwa dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot ini saya masih lemah ya Pak ya. Tapi pada saat proses coaching ini ternyata saya lebih bisa menggali pertanyaan-pertanyaan, bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahannya Bu Fitri. Oh iya. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Oke, boleh sekali luar Pak Ali. Saya biasa sangat ini. senang sekali. Saya merasa saya bisa dinilai oleh Pak Ali. Oh, nggih. Monggo silakan. Iya, jadi begini Bu. Saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini Bu? Saya sangat senang sekali mendengar umpan balik dari Pak Ali. Ternyata dari proses coaching yang sudah saya lakukan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna ini sudah dapat saya lakukan Pak. Oh iya Bu. Namun demikian saya juga melihat Bu ada beberapa aspek yang masih dapat atau perlu ditingkatkan lagi ya. Misalnya ketika kegiatan itu berlangsung, saya mengamati ada pada saat Ibu mengajukan pertanyaan itu ada kata-kata yang diulang-ulang terus Bu. Nah, ini yang saya amati ya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Ibu tentang hal itu ya? Oh iya betul sekali Pak. Tadi untuk pertanyaan itu saya ulang karena saya merasa penasaran Pak. Gitu. Saya penasaran kasusnya Bu Fitri tadi ya tentang si Anggun. Dia itu kenapa sampai tidak punya ini Pak, tidak punya ditanya diem, kemudian
dia kayak tidak punya perasaan Oh, gitu Pak. gitu. Ya, jadi Iya, saya iya. gregetan gitu Pak. Iya. Oke. Nah, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa dari acara dari yang tadi Ibu lakukan itu? Untuk terutama untuk coaching ini ya Pak Iya, ya, betul. saya akan melakukan latihan secara intensif untuk proses coaching ini Pak. Saya juga akan berbagi dengan teman sejawat bagaimana cara mengcoaching baik dengan teman sejawat ataupun dengan anak didik kita ya Pak ya. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa, ini langkah yang luar biasa dan baik ini Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini Bu ya, kemudian mencatat ke dalam form supervisi akademik. Kemudian terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami bagaimana proses coaching itu sendiri ya Pak ya. Iya. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ali karena sudah mengobservasi saya dan memberikan umpan balik yang kaitannya dengan proses coaching yang sudah saya lakukan, dan Pak Ali juga sudah mendukung, memberikan dukungan kepada saya dalam melakukan proses coaching ini Pak. Oke, semuanya luar biasa ini Bu Farah ya. Terima kasih sekali loh Pak Ali loh sudah mengobservasi saya dalam melakukan proses coaching ini Pak. Iya, ini kayaknya sudah cukup ya Bu ya. Monggo barangkali Bu Farah mau melakukan aktivitas lainnya, barangkali mau mengajar di kelas Bu. Oke, iya. Terima Kebetulan kasih. ini juga nanti saya ada 1 jam lagi. Oh, 1 jam lagi. Oke, makasih Iya. ya Pak ya. Iya, Mari monggo, Bu. Pak.